Yesus pikiran kami bisa menilai pengajaran pikiran mereka. Itu juga Yesus kepada orang serta kesabaran, kesehatan, dan kebekalan hati bisa mengajari kami dengan baik. Itu juga Yesus sekali dalam kami. Serah kedalam salam. Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bagian yang pertama pertemuan kita hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin ialah menghafal 4 deklarasi. Nanti satu-satu kita akan menghafalkannya. Lalu bagian yang kedua nanti ya kita akan belajar soal auris. Kita sudah akan masuk pada auris. Memang seperti yang saya di awal perkuliahan kita saya sampaikan bahwa bahasa Yunani untuk pendidikan agama Kristen itu diberikan 1 kali. Kalau di teologi kan dibuat bahasa Yunani 1 dan bahasa Yunani 2. Tapi kalau untuk kalian tidak ada dibuat bahasa Yunani 2, sehingga kita kesulitan menghabiskan materi sampai habis untuk bahasa Yunani koine. Maka nanti kita akan pilih mana-mana saja yang akan menjadi bagian kita. Nah, nanti kita akan mencoba menghafal. Mengapa menghafal? Karena semua deklarasi itu tidak bisa kita mengerti kalau tidak menghafal. Nah, hafalan itulah yang akan membuat kita mengerti. Mengerti bahasa Yunani. Tanpa menghafal kita nggak bisa. Kemarin saya sudah tandai beberapa mata pokok pelajaran dari Yunani koine ini, mulai dari pelajaran 3, 6, 7, 8, 15, 17, 18 itu baru nanti sampai kepada bentuk auris, 14, kemudian ke-15, 25, 24, 25 itu sudah harus kita pelajari. Nah, karena itu kita mulailah dari yang ini, halaman present indikatif aktif. Itu di halaman 51. 51. Ini yang pasif, yang aktifnya halaman 5. Halaman 5. Nah, kita mulai dari halaman 5. Ini present indikatif aktif. Lalu nanti kita lanjutkan dengan present indikatif pasif, halaman 51. Itu dulu kita mulai ya. Jadi present indikatif aktif, halaman 5, yaitu kata luo, lues, luei, luomen, luete, luusin. Baru nanti untuk pasifnya, luo omai, lue, luetai, luometa, lueste, luontai, itu nanti untuk pasif. Nah, ini present indikatif pasif, baru kita masuk ke imperfect ya. Ini hanya present dulu. Present. Oke, dari halaman 5 dan halaman 51. Oke, kita mulai dari siapa nih? Oh, absen sama kalian ya.
Oke. Dari sini aja, dari situ ke sini. Dari sini. Dari mana? Dari sini. Wah. Terserahlah siapa yang mulai. Silakan, silakan. Oh gitu. Belum sampai. Oke. Itu adalah future indikatif aktif dan future indikatif pasif ya. Oke. Berarti 4 ya kemarin ya. Future indikatif aktif dan future indikatif pasif. Oke. Silakan. Dari siapa mulai? Dari Susan. Silakan. Kalau dari Susan duluan. Atau siapa yang apalah yang sudah tahu. Siapa? Wontai. Oke. Lusetai. Luseste. Lusontai. Oke. Silakan, siapa lagi menyusun? Setelah diminta. Oke, silakan. Oke, bagus. Silakan. Yang berikut siapa lagi? Oke, silakan.
Susin. Susin. Susin ya. Meta. Bontai. Sontai. Oke. Siapa lagi? Ya, silakan. Future indikatif aktif. So. Solution. Oke, Sontai. Ya. Jadi kan nanti ini kan pertama itu future indikatif aktif. Berarti baru nanti present indikatif aktif, future indikatif aktif, baru future indikatif pasif, future indikatif pasif. Ya, jadi aktif-aktif, pasif-pasif. Present aktif, future aktif, future indikatif aktif ya, future present indikatif aktif itu udah luo, baru future indikatif aktif luso, baru future indikatif aktif itu lu omai, baru future indikatif pasif lu somai, gitu ya, supaya bisa nanti dibedakan. Present indikatif aktif, baru future indikatif aktif. Oke, silakan siapa lagi? Siapa? Trivin? Atau siapa? Trivin, silakan Trivin. Atau Susan? Somen. Dua meta. Dua step. Luonta. Luonta. Lusetai. Meta. Luseste. Lusontai. Ya. Oke, siapa lagi? Susan?
Duetai. Duetai. Dua meta. Dueste. Lontai. Aktif. Luso. Luseis. Lusei. Lusomen. Sete. Lususin. Lusomain. Lusomai, luse, lusetai, lusometa, luseste, lusontai. Oke. Apa dia? Trivin. Lusin. Lusomen. Sete. Lusosin. Luse. Oke. Sekarang terakhir. Lontai. Lusometa. Luseste. Lusontai. Oke, masih bingung-bingung saya lihat, belum bisa apa namanya menjelaskan secara membedakan secara rinci. Supaya bisa nanti dihafal.
present indikatif aktif, gitu ya, present indikatif aktif. Present indikatif aktif. Baru habis present, baru future. Aktif. Ini pasangannya. Ini dia present aktif, ini future aktif. Itu cara menghafal supaya mudah. Nah, kata duo. Dia aktif. Duo. Jadi kalau dia nanti duo, pasangannya kan harus dihafal dia akhirnya itu age, a, omen. Jadi dihafal status duo, age, ini 1, 2, 3. Orang pertama tunggal, kedua tunggal, dan orang ketiga tunggal. Itu kedua. Baru jamak. Dia duo men. Duo, race, woman. Lalu dia duete. Duete. Baru duo solusi. Dia ini cara itu. Itu gampang dia. Jadi indikatif aktif apa? O, S, A, omen, et, us. O, S, A, omen, et, wo, which, we, us. Nah, bagaimana untuk ujar indikatif aktifnya? Jadi mudah, karena dia hanya menambah sigma. Jadi kalau misalnya saya dia itu tambah sigma, baru tambah akhirnya itu oh, itu kan akhirnya dia menjadi so. Itu saja ini ditambah ke sini o, s, e, omen, pt, usi. Tambah jadi so, luseis, lusei, lusomen, lusete, lusos. Hanya menambah sigma. Ini tadi tunggal, ini jam. Jadi menghafalnya gampang. Jadi tidak perlu ribet. Hanya menambah sigma untuk future. Jadi future itu tandanya dia tambah sigma. Jadi gampang kan? Jadi kalau dikatakan duo aktif, rasanya apa? Musuh. Kalau dia dues, future-nya apa? Luseis. Kalau dia duei, future-nya apa? Lusei. Kalau dia woman, future-nya apa? Lusomen. Kalau dia luete, future-nya apa? Lusete. Kalau dia lusosin, future-nya lusosi. Jadi luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, lusosi. Nah itu cara menghafal gampang. Baru nanti untuk berikutnya kita lihat di sini, ini kan tadi kerajaan. Baru di sini hujan. Indikatif pasif.
Di sini future indikatif. Oh ini present. Present indikatif pasif. Future indikatif pasif. Bedanya dia aktif, hanya O is A omen et fungsi. Maka kalau dia pasif, ini tadi akhirnya. Jadi kan dia dari lu O my. Jadi ini dia O my. Ini O my itu yang pertama. Baru kemudian gue. Kemudian lu eta. Ini untuk orang pertama. Lalu jangan. Duo man, due tai, duo meta. Duo meta baru lu S. Dua ste baru lu onta. Ini orang ketiga. Sama seperti tadi untuk future-nya tinggal hanya tambah sigma. Jadi lu tambah sigma, tambah sigma, tambah ini ekonomi, omai, lu somai, lu sestai, lu someta. Lu seste, lalu lu sonta. Kan gampang, lu seta, lu soneta, lu seste, lu sonta. Tinggal jangan gampang. Jadi present aktif, future present aktif. Future aktif, present pasif, future pasif. Jadi ingat ini aktif, pasif, aktif, pasif. Ini present aktif, present pasif, future aktif, future pasif. Jadi kita hanya menghafal ini saja. Kalau dia aktif, muso, museis, musei, musomata, musomen, muses, mususi. Kalau dia pasif, musomai, musei, musetai, musometa, museske, musomta, muonta, musomai, muetai, muometa, mueste, muonta. Kalau dia pasif, dia bicara tambah sigma menjadi musomai, musetai, musometa, museske, musomta. Jadi hanya menghafal, memang harus dihafal partisi malam ya. Itu ujian keluar juga ini. Jadi harus dihafal. Ya. Tuliskanlah misalnya nanti present indikatif aktif dari kata bukan lagi duso dan duo nanti kata lain yang mungkin saya buat ya. Tapi ingat ini dengan entah apapun kata di sini. Tetapi ini ekornya. Jadi itu aja dihafal. Duo ini contoh. Entah apapun nanti Joe misalnya Joe, Tegusi. Ini ada. Kalau dia future-nya Joeso, Josushi. Itu aja hanya ganti kata di depan ini. Kalau ada soal seperti itu, tuliskanlah deklinasi present indikatif aktif dan pasif, ya aktif dan pasif. Berarti aktif dan pasif. Inilah kalian apa? Ingat. Kalau dikatakan di future indikatif aktif dan pasif, inilah kalian ingat.
Kalau dikatakan nanti present indikatif aktif dan future aktif, nah ini penting. Kalau dikatakan nanti future aktif dan present aktif pasif, present pasif dan future pasif, ini nanti. Jadi ini aslinya. Tambah satu lagi nanti bentar lagi kita akan belajar auris. Itu past tense. Ini masih present kan? Present, masih present indikatif aktif, future, present, pasif, future, pasif. Masih ini. Baru masuk kita kepada auris, past tense. Jadi harus dihafal. Nah, kalau misalnya contoh kita ganti luo menjadi ago. Menjadi ago. Berarti kan kalau dia aktif, ago, ageis, agei, agomen, agete, agusi. Jadi kalau dia future aktif menjadi apa? Agois. Bukan itu. A tambah sigma O. Akso. Akso, akses, aksei, aksomen, aksete, aksosi. Nah itu, jadi ini sampai ini yang diganti. Akso, ini tambah ini. Akso, akses, aksei, aksomen, aksete, aksosi. Nah kalau katakan nanti present indikatif pasif dari ago. Berarti agomai, age, agestai, agometa, ageste, agomentai. Kalau pasifnya, future indikatif pasifnya menjadi aksomai, akse, aksetai, aksometa, akseste, aksontai. Udah mulai apa ya? Nanti supaya kita latihan lagi. Nah kata peito, coba dulu kita buat present indikatif aktifnya peito. Tiga ya. Peito. Jadi peito, peites, peikei, peitomen, peikete, peitosi. Itu untuk present indikatif aktif. Sekarang present future indikatif aktif. Tinggal tambah sigma. So, pay so, pay says, pay say, pay so many, pay seven, pay so. Pay so. Sekarang dia menjadi present indikatif pasif. Jadi dia menjadi pay tomai, tiga-tiga ya, pay tomai, pay te, pay tetan, pay tes, pay tetan. Oke, tiga orang di awal. Peitomai dia. Peitomai, peite, peiteta, peitometa, peiteste, peitomta. Sekarang dia menjadi future pasti. Menjadi apa? Pei somai. Tiga-tiga ya. Pei somai. Pei-se, pei-setai, pei-someta, pei-seste, pei-somta. Wah, mudah lancar. Kita ganti kata berikutnya. Ginosko. Ginosko. Jadi aktif, ginosko beriske. Ya, tiga-tiga ya. Ginosko, Ginoskei, Ginoskei, Ginoskomen, Ginoskomen, Ginoskomen,
komen, dinoskusi. Kita ulangi, dinosku, ya. Dinosku, dinoskeri, dinoskomen, dinoskere, dinoskusi. Itu present indikatif aktif. Future indikatif aktif, jadi tambah sigma menjadi dinosko, dinoso, ya, dinoso, lihat, dinoso, dinose, dinose, dinosolen, dinosete, dinososi. Baru dia masuk ke present indikatif pasif, dinoskomai, 3 ya, dinoskomai, dinoske, dinosketan, dinoskometa, dinoskeste, dinoskometa. Jadi masuk ke future indikatif pasif, dinossomai, 3 ya, dinossomai, dinose, dinosetan, dinossometa, dinoskeste, dinosometa. Oke, mulai rancang. Kita cari kata lagi. Pino. Pino ini minum. Pino minum. Pino pines 3 ya. Pino pines, itu present indikatif aktif. Sekarang future indikatif aktif 3 ya. Ya, pinoso, 3 ya. Bukan, tetap pino, kan? Pinoso, pinoses, 3 ya. Pinoso, pinoses, jadi pi tambah o, pino, jadi kayak begini. Pi jadi tambah sigma, jadi pinos. Jadi tambah sigma, pino, vinces, ya vinces, gitu ya. Coba pino menjadi pinoso, vinces, vinsomen, vinsete, vinsusi. 3 ya. Vinso, vinse, bukan vino lagi, menjadi vinces. Ini kan, ini apa? Vin. Jadi vinso, vinces, vinse, vinsomen, vinsete, vinsosi. Jadi vinso. Jadi kan bukan lagi vinoses, vino bukan. Di sini ada vinoso, di sini ada vinse, vinsomen, vinsete, vinsosi. Tapi kalau di sini dia menjadi vinsoma. Ini vinomanya, vinomai untuk present aktif. Vinomai 3 ya. Oke, ini masih ingat. Future pasif menjadi vinsomai, ya. Vinsomai, ya. Vinsomai, vinse, vinsetai, vinsometa, vinseste, vinsontai. Vinsontai. Ya, harus dihafal. Harus dihafal. Tidak bisa kalau tidak dihafal. Kita tambah lagi kata sebentar, kita cari kata telo. Telo. Saya merubah telo. Telo. 3 telo, pilih 3 ya. Telo, telei, telei, teloman, telete, telosi. Itu present indikatif aktif, future indikatif aktif. Telso, 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 telseis, telseis,
Telomai juga ya. Telomai, Tele. Telomai, telestai, telenta, teleste, telontai. Future indikatif pasif telesomai juga ya. Teleseste, telesontai. Oke. Wah, mantap. Jadi harus dihafal ya. Tidak ada cara lain kecuali menghafal. Jadi kalau tidak dihafal dia memang nggak bisa. Jadi memang harus dihafal nanti. Present indikatif aktif, future indikatif aktif, baru present indikatif pasif, future indikatif pasif. Oke, ini satu-satu saya suruh ya. Satu-satu saya suruh. Langsung diingat nanti apanya. Rumusnya. Kita mulai dari tadi Vino sudah ya. Ini untuk mulai dari siapa? Dari sini atau ya? Dari Susan. Ya, acak. Mana absennya kalau gitu? Saya acak. Saya tidak hafal absennya. Mana absen kita? Oke. Kita mulai dari si Erwin sudah sama kita ya. Dari Rima ini artinya memerintah, arho. Coba untuk dari awal sampai akhir. Ya, arho. Ya, jadi arho, arheis. Arho, arheis. Oke. Arsomen, Susi. Present indikatif pasifnya Arhomai. Arhontai. Future indikatif pasifnya arsomai, Aksontai. Oke. Sekarang lince ya. Lince Gino. Gino. Silakan.
Ineis, Ginete. Ginose. Ya. Bisa indikatif akhir, iso, inseis, Ginso. inso, inseis, insei, insomen, insete, insose. Oke. Saja indikatif akhir, insomai, Ginsometa. Gines. Yang mana sekarang? Masih pasif ya? Yang mana? Pasif atau present indikatif pasif? Pasif. Oke, silakan. Ginomai. present indikatif pasif, inomai, Ginometa, ya. Ginometa. Ya, ginomai, baru ginetai, ginometa, gineste, ginontai. Coba ulangi. Ginomai, gine, jangan ginai, gine. Ya, 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 ginontai. Oke, baru indikatif pasif, insomai, inse, insetai, insomenta, inseste, insomtai. oke, mantap. Ini siapa lagi? Marda. Marda. Sebentar, saya cari. Ini sebentar ya, cari kedepatannya. Kata-kata ini. Adikeo. 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 Saya bersama. Adikeo. Itu nama. Saya berbuat salah. Silakan. Adikei. Bukan. Tunggu. Adikeo, adikeis, adikei, adikomen. Silakan. Adikeo. Adikeo, adikeis, adikei, adikei, adikete, adikesi, adikesi. Mungkin kamu terganggu gara-gara ini. Dua kan? Jadi kemarin kan kalau kita sudah bertemu dia telah jadi kemarin kan sudah terjadi. Jadi adike kita adikeo. Jadi adikeo menjadi kalau disebut adike istilah adike. Maka dari itu adike jadi sama menjadi adike, adikeo, adikomen, adikete, adikusi. Ya, silakan ulangi dulu.
Adikousin. Ya. Adikyoso. Adikyoso. Kan? Adikeise. Ya. Adikeise. Bukan adikyo. Jadi ini kan menjadi adikeso. So adikeise. Adikeise. Adikesomen. Adikeisete. Adikesosi. Silahkan ulang yang future-nya. So, ya. 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 Oke. Ya. 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 Adicontan. Ya. Adike. Se. Ya. 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 Kesontai. Oke. Memang harus diingat. Harus diingat apanya. Apa namanya? Deklensinya ya. Nah, ini siapa lagi? Ini Dewinta. Dewinta. Gamel. Mika. Gamel. Gameso. Oke. Gameomai. Gameomai. Degontai. Game somai. Oke. Kami santai. Sekarang tadi Lince sudah ya. Nirwana. Nirwana. Silakan, Krateo. Future indikatif aktif, prateso, prateseis, pratesei, pratesomen,
CT, rate sosi. Present indikatif pasif, rate somai, rate etai, rate ometa, rate C, rate ota. Future indikatif pasif, rate somai, rate C, rate setai, rate someta, rate SC, rate sota. Oke, mantap. Kemudian Sania. Oke, Sania ini Neo, Mangi, Foneo, Foneo. Oneomai. Oke. Ini terakhir ya? Trivin ya? Oh, Susan dan Trivin. Oh. Susan ya? Susan. Oke, silakan. Dokter Susi. Present indikatif pasif, dokeomai, Doke. Bukan doke. Iya. doketai, dokeometa, Dokeste. Dokeontai. Tai. Doke somai. Doke seste. Santai. Oke, ini terakhir si apa namanya? Trivin ya. Trivin. Oke, Trivin. Ini katanya untuk dia.
ekbalu, melempar. Ekbalu, melempar keluar. Ekbalu, silakan. Ekbalis. Ekbalu, ekbalis. Ekbalete. Oke. Seis. Oke. Ekbale. Ekbaletai. Ekbalometa. Baleste. Ekbaleste. Ekbalontai. Oke, baik. Terima kasih semua sudah ya. Sudah semua. Kita telah menghafal ya untuk present indikatif aktif, future indikatif aktif, present indikatif pasif, dan future indikatif pasif. Always, way, woman, way, telusin, luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, lususin, luomai, lue, luetai, luometa, lueste, luontai, lusomai, lusei, lusetai, lusomesta, luseste, lusontai. Jadi itu harus dihafal ya, sehingga nanti kita bisa menghafal. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran auris. Itu di halaman auris itu masuk pada halaman 77. Kita masuk pada halaman 77. Auris. Nah, auris ini disebut sebagai past tense. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai past tense. Nah, jadi kalau dia past tense telah, ya. Nah, kalau di sini dalam pelajaran ini dan pelajaran berikut akan kita pelajari dua macam auris. Nah, dua macam auris. Nah, apa itu auris yang akan kita pelajari dua macam itu? Ada dua tenses yang disebut auris dan dua tenses itu dibuat dengan cara yang berlainan. Auris kedua lebih kuat atau tegas daripada auris yang pertama. Kebanyakan kata kerja mempunyai hanya satu macam auris. Tetapi ada beberapa kata kerja yang mempunyai kedua macam arti. Arti kedua macam auris hampir selalu sama. Nah, apa arti maksud dan tenses auris? Maksud tenses auris adalah untuk menyatakan bahwa sesuatu hal pernah terjadi atau pernah dilakukan. Waktu itu kan dalam bahasa Inggris past tense. I did, aku telah melakukan. I ate, aku telah makan. I bath, aku telah mandi. Itu sudah berubah jadi past tense, ya. Maksud tenses itu tidak menyatakan terus-menerus atau berulang kali dilakukan. Jadi tidak melakukan berulang kali. Kalau berulang kali kan dia kalau dalam bahasa Inggris itu verbing. Verbing. I am studying Greek. Saya sedang belajar bahasa Inggris, berarti berulang-ulang. I'm studying. Atau dia present perfect tense. Jadi dia sekarang akan datang terus dia melakukannya. Kalau ini tidak, auris tidak, hanya sekali. Dia melakukan udah selesai, tidak dilakukannya berulang-ulang. Maka jikalau present tense
dan imperfect digambarkan oleh suatu garis atau tanda deretan titik, ya itu kan tadi ada garis atau titik. Tense aorist digambarkan oleh satu titik. Artinya kalau perfect present itu kan garis datar begini. Ya, artinya terus menerus dikerjakan. Kalau dia imperfect dia titik-titik. Kadang iya, kadang tidak, titik-titik. Tapi kalau aorist langsung tanda petik. Jadi tidak ada lagi berulang. Sekali. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya kita gambarkan. Kalau dia misalnya kalau dia imperfect, tapi kalau dia aorist langsung ini. Berulang, dia berhenti. Itu aorist. Arti aorist indikatif, arti imperfect indikatif adalah seperti past continuous dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dia imperfect indikatif, dia past continuous. Jadi kalau past continuous sudah lewat, tapi bisa dilanjutkan. Seperti itu ya. Kalau dia imperfect. Tapi kalau past tense tidak, sudah berlalu, tidak ada lagi. Tapi kalau past imperfect telah berlalu tapi masih ada dilakukan, itu past continuous. Misalnya I was losing, was itu sudah telah tapi masih dikerjakan. Losing masih kehilangan. Ini dia I was losing. Tapi kalau past tense I lose, saya kehilangan, titik. Tapi kalau masih past continuous, sudah lalu tapi berlanjut, I was losing. Itu imperfect, indikatif. Nah, aorist indikatif adalah seperti simple past, itu past tense dalam bahasa Inggris, yaitu I lose, gitu ya, sudah jelas ya. I lose dengan I was losing. Saya pernah melepaskan atau saya dulu melepaskan, tapi sekarang tidak. Nah, aorist pertama aktif ini indikatif. Misalnya elusa, saya dulu pernah melepaskan. I lose. Ini aorist yang pertama. Baru elusas, engkau dulu pernah melepaskan. You lose. Kemudian eluse, dia dulu pernah melepaskan. Baru elusamen, kami, orang jamak, orang pertama jamak, kami pernah melepaskan. Baru elusate, kamu, artinya banyak. Baru elusan, mereka pernah melepaskan. Nah ini apanya? Deklensinya begitu. Elusa, elusas, eluse, elusamen, elusate, elusan. Itu apa namanya? Deklensi untuk aorist yang pertama. Artinya ini yang aorist yang pertama itu yang simple past. Nah, kalau imperatif itu kan tidak ada orang pertama, baik tunggal dan jamak. Maka dia menjadi lusan, lusato, lusate, lusatosan. Jadi lusan ya lepaskan, hilang. Baru lusato hendaklah dia melepaskan, let him loose. Baru kemudian lusate, lepaskanlah, loose. Kemudian lusatosan, hendaklah mereka melepaskan, let them loose. Lalu infinitifnya lusa, artinya to lose, melepaskan. Nah ini harus kita perhatikan. Dalam indikatif, ini indikatif ya, dipakai augment sebab aorist indikatif. Augment itu yang di atas itu, yang di pemal begini.
elusa. Sebab aorist indikatif seperti imperfect tense dipakai tentang sesuatu yang dilakukan pada waktu yang telah lalu. Nah, dalam imperatif dan infinitif tidak ada augment. Jadi tidak ada di atas apa namanya kayak koma ya, koma tidak ada augmentnya. Sebab imperatif tidak pernah dipakai untuk sesuatu yang telah dilakukan pada waktu lalu dahulu, dan infinitif tidak harus mempunyai arti demikian. Nah, ciri khas aorist pertama aktif adalah sa. Jadi kalau ada sa itu sudah menjadi aorist aktif pertama yang dipakai setelah kata dasar, setelah kata dasar. Tetapi perhatikanlah dua perkecualian, eluse, ya, bisa elusen, dan lusam, di mana sigma yang dimasukkan di antara kata dasar dan akhir-akhiran menyebabkan perubahan huruf terakhir kata dasar itu. Kata dasar itu sama seperti dalam future tense. Misalnya ini, dioko, future-nya menjadi diakso, baru aorist pertamanya menjadi edioksa. Nah, jadi edioksa. Jadi demikian juga nanti ke bawahnya itu, grafo menjadi grapso, menjadi egrapsa. Itu ya, di bawah itu ya. Baru ada peito menjadi peiso, menjadi epeisa. Baru ada krupto menjadi krupso, baru ekrupsa. Itu nanti kita lihat dalam rangka perubahan. Kayak kalau dalam bahasa Inggris ada irregular verb, gitu ya. Kata-kata yang tak beraturan. Nah, itu yang disebut dengan itu. Nah, arti aorist imperatif. Apa artinya aorist imperatif? Biasanya terjemahan aorist imperatif sama dengan terjemahan present imperatif. Present imperatif. Tetapi sebagaimana sudah jelas dari keterangan tentang arti maksud aorist tense, present imperatif dipakai untuk perintah agar terus-menerus melakukan suatu hal atau melakukan sebagai kebiasaan. Nah, aorist imperatif dipakai untuk perintah agar melakukan sesuatu yang dipikirkan apakah itu harus terus atau sering dilakukan. Perbedaan arti itu jelas dari ayat-ayat yang berikut. Misalnya Lukas memakai present imperatif kata kerja didomi supaya memberi. Sedangkan Matius memakai kata aorist imperatif ton arton emon ton edususian didu emin ta kat emeran. Artinya berilah pada kami setiap hari roti kami yang cukup untuk sehari, terus menerus. Nah, jadi sehari itu kalau artinya sudah terus menerus. Makanya makan kami kalau bahasa kita diterjemahkan secukupnya. Kalau dalam bahasa aslinya terus menerus. Berilah makanan kami terus menerus. Tapi kalau kita dibuatkan terjemahannya secukupnya. Tapi di sini dia terus menerus. Nah, itu dia. Sementara di Matius 6 ayat 11 dikatakan begini, ton arton emon ton ekusian dos emin semeion. Berilah kami pada hari ini roti kami yang cukup untuk sehari. Jadi cukup untuk sehari. Tapi kalau untuk Lukas dia mengatakan berilah cukup untuk sehari, tetapi terus menerus. Nah, makanan itu terus menerus. Artinya tidak berhenti. Nah, inilah aorist. Nanti kita akan melihat bagaimana cara membuat aorist ini. Untuk mempermudahnya kira-kira begini ya. Deklensinya. Sebentar. Biar mudah nanti kita mencari bagaimana cara melihat aorist. Kalau tadi kita pakai itu kan luo. Luo itu kan present
indikatif aktif. Saya melepaskan. Lalu kalau dia imperfect, kemarin kita sudah belajar imperfect menjadi eluon. Saya dulu sedang melepaskan. Tetapi kalau aurisnya menjadi elusa, saya pernah melepaskan. Nah, jadi kata deklensi daripada auris ini ditambah di bawah, apa namanya, di awal, baru ada akhiran sa. Nah itu, jadi saya buatkan begini supaya mudah diingat. Jadi kalau tadi duo, ini untuk saya melepaskan. Tapi kalau dia misalnya saya dulu melepaskan, jadi dia menjadi imperatif ini ya, imperatif. Ini present indikatif aktif, ini imperatif. Imperatif kemarin kan sudah saya katakan ini perintah. Perintah ini hanya untuk orang kedua dan orang ketiga, tidak ada orang pertama. Lepaskan imperatif. Jadi kalau dia auris hanya menambah baru sa. Ini akhirannya sa. Jadi lusa. Artinya saya melepaskan. Ini saya melepaskan. Jadi dari luar, lusa. Lalu lusa itu ini kan apa nih? Yang kita lihat. Ini tambah tetap dengan semua terima di sini. Lalu di sini yang kita lihat deklensinya apa? Deklensinya setiap lusa, maka di sini ada sas untuk orang kedua tunggal. Lalu setelah elusas baru eluse atau bisa juga elusen, elusa, elusas, eluse atau elusen. Ini untuk orang yang pertama tunggal. Lalu jamak apa deklensinya? Dia menjadi elusamen. Orang kedua jamak menjadi elusate. Elusate dan terakhir menjadi elusa. Orang jamak. Jadi di sini semua sama. Jadi ingatlah rumus aurisnya seperti ini. Auris itu seperti itu. Intinya jadi ingat. Akhirannya. Sas, sen, sang, sate, sang. Jadi sudah jelas ditambah depan. Ini kata dasarnya dari kata duo kan. Jadi kalau dibuatlah deklensi auris dari kata duo, kata duo, langsung aja ini elusa, elusas, elusen, elusen, elusamin, elusate, elusan. Ini dia. Gampang kan? Buatlah kata auris dari kata duo. Tapi mulailah dari elusa, elusas, elusen, elusamin, elusate, elusan. Selesai, gampang kan? Jadi kalau misalnya dibuatlah kata auris dari kata grafo, gimana cara? Kalau dari grafo, berarti egrapsa, egrapsas, egrapsen,
egrap samit, egrap sate, egrap san. Gampang kan? Jadi kalau buatlah auris dari kata ginosko. Ginosko. Berarti eginos sas, eginoxa, eginoxas, eginoxen, eginoxamen, eginoxate, eginoxan. Gampang kan? Gampang. Sekarang gampang, pulang ke rumah nanti lupa. Jadi biasanya kalau tidak dilatih, bahasa itu kalau tidak dilatih, hilang. Harus dilatih. Apalagi ini bahasa kuno yang menggunakannya sekarang sedikit, bahasa Yunani sedikit menggunakannya. Sudah hebat kalian bisa bahasa Yunani. Sudah hebat. Kalian bicara dengan bapak ibu kalian pakai sedikit bahasa Yunani. Ginosko. Ada apa namanya aurisnya buku. Ginosko kan eginoxas, eginoxan, eginoxamen, eginoxate, eginoxan. Apa artinya itu? Saya telah mengetahui. Jadi enak berbahasa Yunani ini ya. Nah, jadi nanti dihafal-hafal lah itu, sehingga nanti kita bisa menambah pengetahuan kita soal auris. Nah, jadi ada lagi auris di sini ya, auris present imperatif dipakai dengan arti terus-menerus ya. Arti auris imperatif dipakai dengan arti sekali, memberi, yaitu pada hari ini. Nah, arti auris infinitif, ini akan ada infinitif. Perbedaan auris infinitif dan present infinitif sama dengan perbedaan arti auris imperatif dan present imperatif. Present infinitif mengandung arti bahwa hal itu terus-menerus dilakukan atau berulang kali. Auris infinitif tidak mengandung arti demikian, melainkan hanya menunjukkan kepada satu perbuatan saja. Jadi kalau present indikatif itu ya, itu berulang-ulang, tapi kalau auris infinitif tidak berulang-ulang. Nah, jadi penting di sini katanya, sebab itu auris infinitif lebih sering dipakai daripada present indikatif. Sebaiknya saudara selalu memakai auris infinitif kecuali di mana artinya jelas sebagai yang dimaksudkan oleh present infinitif. Nah, contoh ini present infinitif: grafein, ta, hauta, kalom, estin, kumin. Terus menerus menulis hal-hal yang sama adalah baik bagi kamu sekalian. Baru ini auris infinitif. Kalau present infinitif dia kan berulang-ulang, menulis itu berulang-ulang, menulis itu baik bagi kamu. Tapi kalau sudah auris infinitif, tidak baik, hanya sekali dia disebut. Elviso, grafai, grapsai, epistalen, fumin. Artinya saya berharap agar menulis sepucuk surat kepada saudara-saudara. Berarti sekali menulis kan. Kalau yang di atas tadi berulang-ulang, menulis itu membuat kita semakin baik. Tapi saya berharap saya menulis surat sekali kepada saudara sekalian. Itu berarti sekali. Itulah auris infinitif. Sementara present infinitif dia terus menerus. Tapi kalau auris infinitif dia hanya sekali. Oke, ini sudah. Minggu depan kita akan perdalam lagi auris kedua aktif. Lalu nanti kita akan bahas lagi soal future dan auris kata kerja liquid putih. Jadi minggu depan kita masuk pelajaran ke-26. Oke ya. Tapi sambil minggu depan juga dihafallah deklensi auris ya. Dihafallah deklensi auris. Kita akan tetap latihan supaya kita bisa mengingat apa itu auris. Tapi jangan lupa juga ini present indikatif aktif, future indikatif pasif aktif, present indikatif pasif dan future indikatif pasif supaya lancar.
baru cari nanti kata-kata dalam apa ini pelajaran ini, sebutkan aja latihan. Misalnya seperti telo, teles, telomen, telete, telusin ya, dilatih terus sampai habis. Baru ditambahlah aurisi. Kalau telo misalnya, berarti tela, tersa, telsas, telsen, telsamen, telsate, telsan. Nah, itu aja. Langsung kalian deklarasikan supaya bisa mengerti dengan baik. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Nah, jadi sekedar mengingatkan nanti ujian tentu akan karena kita nanti ujian on-site harus dihafal. Karena nanti tidak bisa kalian melihat catatan kan langsung saya tulis nanti soal langsung kalian mengerjakan seperti yang tadi. Langsung mendeklarasi. Harus diingat, maka harus ingat rumusnya. Baru nanti tentu ada vocabulary yang harus kalian hafal. Jadi hafallah dari apa yang kita pelajari aja. Dihafal-hafal. Semakin banyak nanti vocabulary kalian, semakin baik. Gitu ya. Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita untuk sore ini. Silakan siapa yang menutup dengan doa. Amin. Oke, selamat sore ya. Oras kunjujua. Jehobu.